Perkenalkan, nama saya Gracilia Helena Nahan dan saya dari Prodi Farmasi. NIM saya adalah 24110153200022 dan hari ini saya akan menerangkan tentang kardiorespirasi. Ya, memasuki subtopik pertama kita akan membahas tentang kardiovaskular, yaitu meliputi tentang jantung dan juga pembuluh darah. Ya, seperti yang kita tahu saat kita di SMA, jantung itu meliputi beberapa bagian, yaitu 4 bagian. Yang kita tahu pertama adalah atrium kanan, atrium kiri, ventriculus, left ventriculus, right ventriculus. Nah, di situ kita masih membahas tentang masa SMA. Kalau di masa kuliah, kita pasti harus membahasnya dengan bahasa Latin. Kenapa? Oleh karena bahasa Latin itu dia bahasa mati. Jadi dia sebenarnya lebih enak dipelajarin. Jadi ya untuk advantage-nya ya pelajari dengan bahasa-bahasanya. Tapi overall sebenarnya tinggal diganti aja. Untuk kanan kita bisa lihat atrium kanannya itu hanya diganti dengan atrium dextrum. Jadi dexter itu berasal dari kata kanan. Jadi kita ngingatnya kayak gitu aja. Pokoknya yang ada dex-nya itu pokoknya dia kanan. Seperti yang kita lihat di atrium dextrum itu atrium kanan. Ventriculus dexter yaitu ventriculus kanan. Dan juga sama untuk atrium dan ventriculus kiri. Dia juga ada sinistrum dan juga sinister. Jadi saat masuk kuliah, kuatkan bahasa Latinnya. Ya, memasuki ke subtopik kita lagi, yaitu blood circulation atau juga dikenal sebagai peredaran darah. Ya, kita sudah mempelajari ini di SMA, jadi pop quiz sebentar. Ya, apa itu sirkulasi darah yang dari jantung sebelah kanan dia masuk ke paru-paru, lalu dia masuk lagi ke sebelah kiri. Ya, I'll give you a head start. Ya, silahkan pikir, silahkan buka buku SMA lagi. Pop quiznya sebentar ini. 5 minutes later. Yap, sudah 5 menit. Dan siapa yang menjawab pulmonary circulation atau peredaran darah pulmonalis? Ya, dia benar. Good job. Kita masih ingat pelajaran-pelajaran SMA yang basis untuk di kuliah. Ya, jadi maksud dari peredaran darah ini, dia itu adalah sirkulasi yang melakukan difusi di jantung. Jadi untuk subtopik yang mendalami tentang proses pertukaran gas itu akan dilakukan nanti, tapi ini secara garis besarnya, basically darah-darah yang di dalam ventriculus sinister kita itu dia sangat tidak mempunyai kadar oksigen. Dia itu kaya dalam karbon dioksida. Nah, dia itu untuk mendapatkan oksigen lagi yang dibutuhkan dari badan kita, dia perlu pergi ke paru-paru. Nah, di paru-parunya itu dia bertukaran gas. Nah, pertukaran gasnya itu dia harus balik lagi ke bagian jantung untuk bisa dipompa ke seluruh badan, yaitu di bagian left ventriculus atau juga ventriculus sinister kalau kita mau jadi technical. Nah, pop quiz lagi untuk peredaran darah, yaitu manakah peredaran darah yang awalnya darah berasal dari bagian kiri ventriculus, dia ke pompa ke aorta, lalu dia ke seluruh badan kita, seluruh tisu untuk memberikan oksigen ke seluruh tubuh dan juga dia balik ke jantung. Ya, pop quiz. Pasti kalian sudah tahu, oleh karena kalian kalau sudah tahu yang pulmonalis ya pasti sudah tahu yang ini. 5 minutes later. Yap, benar, itu adalah namanya systemic circulation atau peredaran darah besar yang itu. Ya, jadi di peredaran besar ini dia memang bercabang dengan banyak topik yang mendalam. Tapi kita sudah mempelajari di SMA, jadi secara garis besarnya itu darah-darah yang sudah ada oksigen di dalamnya, dia itu terpompa lewat aorta, lalu dia mengelilingi tubuh-tubuh kita. Jadi di span waktu kita ini bernafas,
di waktu-waktu itu badan kita ini melakukan berbagai proses yang sangat kompleks. Jadi kita ya harus bersyukur dengan pencipta kita yang sangat baik, yang membuat kita sangat kompleks tetapi sangat bagus lah, sangat beautiful in a way. Ya, jadi di sistem ini dia akan masuk lewat aorta, lalu lewat arteri, lalu habis lewat arteri dia lewat vena, lalu habis lewat vena dia lewat calvary, lalu calvary dia masuk lagi ke bagian kecil-kecil itu. Lalu dia masuk ke bagian kecil-kecil itu di mana dia bertemu alveolus yang akan kita bahas nanti, dan di alveolus dia itu terjadinya pertukaran gas. Jadi itu yang terjadi di systemic circulation yang kita sudah pelajarin waktu SMA. Yap. Dan lanjut lagi ke proses lain, yaitu adalah coronary circulation. Nah, sebelum kita masuk ke proses ini, coronary itu berasal dari nama apa sih? Kita kan harus tahu dari origin nama-namanya itu supaya kita mungkin mengenal background, mungkin kita bisa menghafalnya lebih baik kalau kita mengenal dari kata origin itu. Ya, basically kata coronary ini berorigin dari kata mahkota. Kalau kita translate ke bahasa Inggris, mahkota itu crown. Nah, maksudnya apa crown ini? Apa kaitannya dengan jantung? Apa kaitannya dengan coronary veins? Nah, pertanyaan yang baik. Pertama, aku kira itu hanya kata biasa. Ternyata ada maknanya yang bisa membuat kita lebih belajar, lebih mengetahui, dan juga bisa lebih menghafal dengan hal-hal konsep seperti ini. Jadi, basically, coronary itu berasal dari kata crown. Nah, crown itu bukan mahkotanya ya. Ternyata di konsep ini dia itu lebih ke lingkaran yang berada di kepala kita ya, circumference di mahkotanya itu. Nah, kenapa dia membahas tentang lingkaran yang terbuat dari mahkota itu? Nah, basically maksudnya itu di dalam jantung kita setelah darah itu terpompa ke aorta, dia akan balik lagi ke jantung. Nah, maksudnya balik lagi itu dia harus nge-supply di dalam daging-daging, di dalam otot-otot jantung. Oleh karena jantung kita juga perlu oksigen gitulah. Kalau tidak, kita punya cardiac arrest. Nah, cardiac arrest itu tidak menyenangkan. It's not fun. Nah, basically balik lagi ke kata coronary. Nah, jadi kalau kalian lihat di gambar itu, di jantung setelah aorta, dia itu ada bagian yang namanya arteri sulcus. Nah, arteri sulcus ini dia mengelilingi jantung dari depan sampai belakang. Nah, jadi asalnya nama coronary ini oleh karena arteri sulcus itu oleh dia mengelilingi jantung seperti mahkota yang mengelilingi kepala ya, gitulah logikanya. Jadi kalau kalian mau ingat coronary circulation ya ingat aja kata-kata mahkota gitu, soalnya lebih mudah diingat, lebih punya gambaran, kita bisa mengetahui tentang coronary circulation. Sekarang oleh karena kita sudah tahu dari kata coronary, mari kita masuk ke bagian coronary circulation. Ya, di coronary circulation ini dia itu adalah proses di mana kita mau memberikan darah yang sudah ada oksigennya masuk lagi ke dalam jantung. Oleh karena jantung kita juga perlu oksigen. Nah, banyak orang pikir bahwa kalau sudah di jantung, dia langsung difusi gas di situ aja kan? Nah, sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Oleh karena ada satu otot di dalam jantung ini yang namanya myocardium. Nah, myocardium sama epicardium ini dia berada di sebelah jantung. Nah, kenapa dia tidak bisa melakukan difusi gas secara langsung? Kayak bukannya dia di tempat yang sama lalu dia langsung bisa difusi? Tidak, ternyata tidak. Kenapa? Oleh karena di myocardium sama epicardium ini dia lumayan tebal. Nah, oleh karena
ketebalannya itu tidak bisa terjadi disfusi gas. Yang bisa terjadi disfusi gas itu kalau dia dindingnya sangat tipis yang sedang terjadi di alveolus, proses di dalam badan kita sekarang. Nah, makanya di myocardium sama di epicardium ini tidak bisa terjadi secara langsung untuk supply oksigennya. Nah, oleh karena itu, di jantung sendiri dia mempunyai sirkulasi sendiri, yaitu namanya coronary circulation. Nah, di coronary circulation itu ada beberapa proses yang harus dilalui. Pertama itu dia dari ventriculus sinister, kalau kita ingat ya, di bagian kiri ventriculus. Ya, di bagian ventriculus sinister itu dia masuk ke coronary arteries, yaitu arteri coronary yang sudah kita bahas tadi, yang bagian-bagian kecil di jantung itu. Nah, di coronary arteries itu darah mengalir ke myocardium. Nah, jadi dia gak langsung ke myocardiumnya, dia harus melewati travel coronary artery, ya kayak terminal gitulah, terminal coronary artery kalau kita mempunyai konsep yang itu. Nah, di myocardium ini ya dia terjadi disfusi gas langsung di myocardium sama epicardium. Nah, di situ dia mendapatkan oxygen supply-nya. Nah, setelah dia di myocardium, dia gak balik langsung ke coronary artery. Kenapa? Nanti dia berhalangan gitu, dia ngeblok. Nah, masalahnya kalau dia ngeblok ini, nah bisa bahaya. Kenapa? Oleh karena coronary arteries itu dia juga punya panggilan nama end arteries. Nah, di end arteries ini masalahnya kalau terblok, nah itu bisa fatal. Kenapa? Oleh karena jantung kita yang memompa oksigen tidak bisa bekerja. Nah, bisalah terjadi serangan jantung, cardiac arrest, ischemic damage. Nah, itu hal-hal yang bisa terjadi kalau coronary arteries itu terblok, atau juga nama lainnya end arteries. Nah, makanya dia gak langsung melewati coronary arteries. Oleh karena badan kita is beautifully made, pasti ada proses-proses lain. Nah, dia ternyata melewati cardiac veins. Nah, di cardiac veins ini dia gak balik langsung ke ventriculus sinister itu, enggak, dia melewati arterium kanan atau juga arterium dextrum. Nah, oleh itu dia balik ke bagian oksigen darah yang tidak mempunyai oksigen. Ya, di situ adalah sebagian besar dari coronary circulation-nya. Makanya dia gak bisa langsung ke myocardiumnya, oleh karena ya secara garis besarnya dia tebal, dan oleh karena dia tebal dia harus melewati suatu terminal, yaitu ya namanya coronary artery, lalu baliknya adalah cardiac veins. Melanjuti ke subtopik terakhir kita, yaitu respirasi. Ya, banyak yang kita tahu di respirasi ini terdiri di berbagai organ yang akan kita bagi satu persatu nanti, dan juga penerangan proses di mana terjadinya pertukaran gas. Oleh karena saat kita SMA, kita hanya dipelajarin hanya bagian-bagian venanya, bagian-bagian kapilarnya di bagian situ. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di tempat-tempat itu ya kita akan pelajari sekarang. Ya, pertama kita harus mengetahui tempat signifikan yang sedang terjadi di sistem respirasi itu adalah paru-paru, ya, lungs basically. Ya, di paru-paru itu dia mempunyai tugas utama, yaitu adalah pertukaran gas, di mana karbon dioksida dibuang dan juga oksigen masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau misalnya kita bernafas, kalau kita tarik nafas, inhale, nah, ada bagian di badan kita yaitu namanya diaphragm, ya. Jadi diaphragm ini dia sebenarnya membantu proses penarikan gasnya ini dengan bagaimana? Ya, basically kalau kita inhale, kalau kita bernafas, diaphragm kita itu pasti dia kontraksi ke bawah. Nah, kontraksi ke bawahnya ini dia itu membantu otot dada kita untuk mengambil
gas di luar itu seperti vacuum. Nah, makanya dia ini meluaskan otot dada kita supaya masih ada tempat untuk paru-paru kita menempati oksigen baru, dan juga dia memberikan efek seperti vacuum. Jadi semua oksigennya itu langsung terserap gitu. Nah, kalau kita menghela nafas atau juga exhale, dia itu diaframnya bersebalikan. Jadi diaframnya itu kembali seperti normal, kembali di posisi normal, dan juga dia memberikan efek mendorong gas-gas yang sudah terlepas. Jadi dia ada fungsinya, walaupun kita tahu di SMA ya kalau kita bernapas ya pasti diaframnya ke bawah. Kalau kita sudah menghela nafas ya diaframnya pasti dia ke atas ya. Tapi sekarang kita tahu fungsinya kenapa hal itu terjadi, untuk membantu proses kita bernafas. Nah, memasuki lagi ke bagian nasal cavity. Ya, apa itu nasal cavity? Ya, nasal cavity itu adalah bagian di muka sini, ya, bagian upper part of your face. Nah, di nasal cavity itu dia mempunyai bagian-bagian sini, yaitu dia tempat yang memproduksi mucus atau cairan-cairan yang sering kita kenal, mohon maaf, yang sering kita kenal sebagai ya saat kecil adalah ingus. Nah, ternyata di bagian situ sangat produktif sekali karena dia itu menyaring partikel-partikel yang tidak layak di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana dia menyaring? Ya, basically yang rambut-rambutnya di dalam nasal cavity kita itu mempunyai mucus-mucus kecil yang juga mengandung lyozyme. Nah, di lyozyme ini dia mempunyai antibakterial. Nah, jadi kalau ada bakteri-bakteri di udara yang masuk ke dalam tubuh kita, dia nggak langsung menerima, tapi oleh karena ada lysozyme, ada lysozyme, ya, lysozymenya itu bisa menyaringi bagian-bagian yang tidak layak untuk badan kita. Nah, di dalam nasal cavity ini ada beberapa bagian yang itu namanya paranasal sinuses. Nah, kalau kita tahu sinus itu ada di bagian sini, sama sini. Nah, di paranasal sinuses dia itu bertanggung jawab untuk produksi mucus-mucus tadi yang mengalir langsung ke hidung kita. Nah, jadi apa gunanya paranasal sinuses itu? Nah, dia itu ternyata ada gunanya selain produksi mucus. Dia itu berguna untuk mengontrol temperatur dari udara yang masuk dari nasal cavity dan juga ke tubuh kita. Jadi udara-udara yang kita serap ini nggak langsung masuk ke badan kita, oleh karena badan kita kan lumayan tinggi temperaturnya, lalu kalau langsung menyentuh yang sesuatu bertemperatur sangat rendah itu mungkin shock. Nah, jadi di paranasal sinuses itu dia adalah sebuah ruangan di mana udara-udara bisa sirkulasi di dalamnya dan juga ya menormalkan atau menstabilkan temperaturnya itu. Dan juga kalau kalian tahu ternyata di paranasal sinuses itu dia adalah tempat suara kita bisa diamplifikasi, atau juga kalau kita menutup hidung kita pasti kita terdengarnya beda. Nah, itu oleh karena adanya voice amplification atau amplifikasi suara yang bertanggung jawab di paranasal sinuses. Ya, memasuki di bagian lain yaitu bagian tenggorokan atau pharynx. Ya, di bagian pharynx ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu nasopharynx, kedua ada oropharynx, ketiga laryngopharynx, dan terakhir adalah epiglottis. Ya, di bagian epiglottis ini aku akan jelaskan bagian situ, oleh karena di bagian lain itu lebih kompleks yang mungkin nanti diterangin. Ya, tapi di epiglottis ini dia berfungsi sebagai
sebagai wadah atau penutup gitu, penutup toples lah kesannya. Jadi dia ini menghindari terjadinya termasuk makanan-makanan atau partikel-partikel yang tidak layak ke bagian saluran pernafasan. Jadi kalau kita makan, alasannya kita gak kesedak itu oleh karena epiglottis ini. Jadi ya makasih epiglottis supaya kita gak tersedak gitu. Jadi itu fungsinya dari epiglottis. Jadi memasuki di subtopik trakea atau yang sering kita kenal atau kita dengar di film-film, itu konsep kata windpipe. Nah, jadi maksudnya windpipe itu adalah trakea yang berada di sini kita, ya, di bagian sini kita lah. Nah, di trakea itu dia ada bagian seperti ini, seperti pertigaan jalan. Nah, di situ pasti ada bagian sisi kanan, ada bagian sisi kiri. Nah, di situ ada nama-namanya sendiri. Kalau di bagian kiri, dia itu namanya left mainstream bronchus. Nah, lalu kalau di sebelah kanan, ya ganti aja kata left-nya jadi right gitu. Jadi namanya right mainstream bronchus. Nah, di bagian trakea ini dia itu kayak tertutup di keduanya dengan paru-paru kita. Nah, asiknya, uniknya dengan paru-paru kita ternyata itu di bagian kanan ada tiga bagian, lalu di bagian kiri dia hanya punya 2 bagian gitu. Nah, apa bagian-bagiannya ini? Ya, basically kalau di sebelah kanan dia itu ada upper lobe, lalu yang di tengah itu middle lobe, dan lalu di bawah itu ada lower lobe. Nah, itu adalah bagian-bagian tisu di dalam paru-paru kita. Nah, kalau di sebelah kiri dia hanya punya 2, yaitu adalah upper and lower lobe. Nah, jadi di bagian situ yang sering terjadi aliran-aliran di bronchusnya, di mana dia masuk ke alveolus dan di mana itu terjadinya pertukaran gas. Ya, memasuki ke bronchus. Nah, setelah di bronchus, dia itu ke bronchiolus. Nah, di bronchiolus itu dia tidak punya tulang rawan. Dia ini sangat tipis, sangat kaku, dia tidak fleksibel. Dan dia itu bercabang bisa sampai 15 sampai 20-an. Jadi dia lumayan banyak, tapi dia memang kecil. Jadi tidak sekecil kapiler atau tidak sekecil alveolus, tapi cukup kecil sampai dia bisa berakar sekitar 15 sampai 20 kali. Nah, jadi gunanya bronchiolus itu dia adalah blood supply atau dia memberikan sebuah supply yang darah kayak oksigen ke bagian bronchial arteries. Nah, di bagian sini ya, arteri-arteri di sekitar paru-paru kita. Jadi kalau kita mau membahas tentang pulmonary circulation tadi, nah terjadinya di sini. Nah, oleh karena adanya bronchial arteries, nah di situ dia darah-darahnya dari jantung dia ke paru-paru. Nah, jadi setelah di bronchial arteries ini dia gak stop di situ, oleh karena dia masih cukup tebal untuk mengalami pertukaran gas. Jadi dia harus mengalami beberapa proses, yaitu proses tangga yang sudah aku buat di video ini. Dia itu adalah terminal bronchioles, lalu respiratory bronchioles, lalu alveoli, lalu terakhir alveolar duct. Nah, di bagian sini itu adalah tahap-tahap di mana darahnya akan berjalan. Jadi dari terminal bronchioles dia itu pergi ke respiratory bronchioles, lalu dia ke alveoli, lalu dia ke alveolar duct. Nah, di alveolar duct ini ya tempat terakhir dia oksigennya berada, darah yang kayak oksigen maksudnya. Ya, jadi disitulah terjadinya pertukaran gas. Nah, jadi di dalam
di dalam alveolus atau alveolar duct ini apa yang terjadi? Nah, basically yang terjadi ya secara garis besarnya ya pertukaran gas. Tapi pertukaran gasnya gimana sih? Nah, basically di sekitar alveolar duct itu dia ada dinding. Nah, dindingnya ini namanya pneumocystis. Nah, atau pronunciation-nya salah, mohon maaf, tapi ya itu adalah dinding dari ovular duct. Nah, di ovular duct ini dia ada sel-sel. Nah, selnya itu ada tipe 1, ada tipe 2. Mereka dua punya fungsi yang berbeda, satunya untuk regenerasi, satunya seingatku untuk ya mencegah partikel yang bisanya masuk ke dalam bagian situ. Tapi ya mungkin saja di bagian situ. Nah, jadi di dalam dinding alveolar duct ini dia ada namanya macrophage. Nah, macrophage itu kalau kita ya ingat itu adalah sel-sel yang memakan bakteri-bakteri atau partikel-partikel lain itu dan dia nanti akan disalurkan keluar. Jadi dia akan keluar dan dia akan dibersihkan basically. Nah, jadi kita masuk ke proses diskusi sekarang di mana kita yang tidak terlalu mendalami di SMA, yaitu saat di alveolar duct-nya itu nanti dia di sebelahnya ada dinding lain yaitu namanya basement membrane. Nah, basement membrane ini di sebelahnya lagi dia ada endothelial cell. Nah, di endothelial cell-nya ini sebenarnya dia itu adalah kapilar. Nah, kapilar ini adalah bagian kecil yang dimana oksigen masuk itu kan. Nah, jadi ya ketiga ini ya alveolar duct sama basement membrane sama kapilar ini namanya adalah ketiga dinding terjadinya difusi gas. Nah, oleh karena saking kecilnya ya yang basement membrane-nya ini, nah terjadilah pertukaran gas oleh karena sangat tipis. Jadi darah yang kayak oksigen, kayak karbon dioksida di bagian kapilernya itu dia pertukaran gas di alveolusnya. Jadi karbon dioksidanya keluar, lalu oksigen yang di dalam alveolus yang sudah tersaringi itu masuk lagi ke dalam darah. Ya, jadi itu bagian di pernafasan kita. Jadi sekarang kita tahu bagaimana terjadinya proses pernafasan dan juga bagian-bagian, walaupun tidak disebut secara kompleks ya, tapi semoga video ini digunakan sebagai bekal ilmu. Bahkan aku juga belajar sangat besar tentang respirasi ini. Ya, semoga saja membekali Anda dan seperti sudah membekali saya, dan juga bisa kita bisa menghargai apa yang badan kita telah lakukan untuk kita. Jadi kita harus bisa lebih menghargai apa yang badan kita sudah berikan dan juga kita bisa lebih self-care terhadap diri kita. Semoga saja kita bisa lebih belajar tentang itu. Tapi ya, terima kasih untuk mendengar video ini. Mohon maaf jika ada kesan yang tidak baik yang telah tertangkap, dan semoga saja video ini menjadi bekal untuk di masa depan. Ya, terima kasih untuk telah menonton. Semoga video ini berinteraktif supaya bisa mengingat lagi lebih baik di masa depan ya. Sekian dan terima kasih untuk menonton. Ya, sampai jumpa di video lain.